Selamat siang, Pak Agus. Baru 2 orang, Pak Agus, Mbak Nasika.
Oke, Kak Wahyu. Oh, yang shopping mall ya. Ini udah nih. Guys, gimana kok, guys? Yuk. Ini aku pegang sunscreen saya. Sunscreen tolong. Ayo. Tote bag kita aja ya. Aku ini siapa coba? Pas tote bag. Nih, empuk nih. Yuk, aku ambil kuota nih. Siang Kak Anes. Pramuka ini. Pramuka ini, Kak. Oh iya, Jumat ya. SD Iya, saya juga Jumat. hari Jumat pramukanya. Itu ya? Mayoritas Jumat, mayoritas kalau enggak semua. Iya, betul. Ya, padahal Jumat itu selalu rapat juga, kan siswa pulang, dipakai biar jadi saya selalu tabrakan. Oh, enggak. Gak apa-apa, Ini nanti ruangan saya ini. nyambi gitu nggak apa-apa. Cantik toh, Kak, ini. Wah, Cantik ya. Iya, Ini sekretaris ini. Tidak ada. Ini dikerumuni cewek-cewek tiap hari, Kak. Itu nganu nggih. Berarti guru-guru seni nggih. Iya, ini bahasa Indonesia, itu tadi lukis, itu bahasa Jawa, macam-macam, Kak. Iya. Tidak semua Siap. seni. Oke. Ya, Bu Sar. Saya tak presensi dulu ya, Kak, ya, yang di rapat itu. Yes, siap, monggo. Monggo silahkan, Kak. Bu Sar nembe kombel niki, Bu. Pak Agus, Kak Nasika, Kak Wahyu. Kak Tanta. Oke, Kakak, mungkin sambil menunggu yang lain, nggih. Kita akan mulai terlebih dahulu karena nanti kita hari ini 2 JP. 2 JP itu 1,5 jam. Kita mulai jam 12.30 rencananya, nanti insyaallah kita akan selesai di jam 2. Semoga tidak molor nggih. Ya, Kakak, hari ini kita akan pengantar aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya Kakak. Kak Agus, mungkin bisa dipimpin berdoa Kak Agus. Halo Kak Agus. Mungkin bisa dipimpin doa untuk kita semua. Atau Kak Sarjemawon, Bu Sarjemawon, monggo dipimpin doa terlebih dahulu. Mari kakak-kakakku semuanya, Maya, kita mulai sama-sama berdoa. Apa suara saya terdengar? Kepercayaan masing-masing. Oh ya, maksud ya. Mari kakak-kakak semuanya berdoa untuk memulai tatap maya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, monggo dilanjut Kakak Chandra. Ada suara dari saya? Ada suara? Suara saya jelas enggak Kak Chandra? Kak Sudah Chandra, Kakak Chandra? Kak Chandra tidak ada suara itu, jadi tidak kedengaran tadi. Oh, Kita sudah mulai tidak ada Iya, kedengaran. ada. Terima kasih. Terima kasih Kak Sarjem. Ada ya maaf Pak terdengar. Agus, tadi malah saya yang membuka. Ya. Terdengar, Makasih, monggo terdengar, dilanjut Kakak Chandra. terdengar. Ya, makasih. Sudah terdengar. Assalamualaikum. Ya, Apakah putus-putus Chandra. suara terdengar? Suara saya terdengar? Putus-putus. Putus-putus, putus-putus. Kak Agus, apa suara saya terdengar? Karena Ya. terdengar tadi saya ngawali berdoa, putus-putus, suara saya saya tidak kedengaran di situ. Oh, suara saya tidak terdengar. Ya, putus-putus sekarang suaranya Kakak Chandra, putus-putus. Nah, ini putus-putus lagi ini, putus-putus lagi ini. Tidak kedengaran.
kakak-kakak. Oke, sudah terdengar Kak suara saya? Mohon maaf, Udah, tadi ada. udah. Oh, Tapi Nah, nggih. jelas Kakak ini. Chandra gelap Tadi sekali, saya nggak kelihatan. tadi saya Ya. sempat. Ya, Oh iya, gelap ya. ya Sebentar. gelap. Ini saya itu, sebentar, tak nyalakan dulu. Sudah ya, sudah terlihat ya. Sudah. Sudah terdengar nggih suara saya nggih, Kak? Sudah. Nggih, Kakak tadi setelah berdoa nggih. Setelah berdoa, terima kasih kepada Kak Sarjiem yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Nah, untuk ini kesepakatan bersama nggih. Terlihat nggih tampilan share screen saya? Ya, kesepakatan bersama nggih. Yang pertama menyalakan Screen-nya kamera, mematikan. nggak muncul. Tidak muncul share screen saya. Tidak ada. Share screen-nya nggak ada. Ini kenapa ini? Sinyal saya sepertinya agak bermasalah ini. Saya tidak bisa kembali kemana-mana. Kakak, tapi suara saya terdengar nggih? Suara saya terdengar mboten, Kak? Jelas Kak, terdengar jelas. Suaranya terdengar. Oke. Kalau share screen-nya nggak muncul. Terdengar nggih, share screen tidak muncul nggih. Sekedar, tapi sepertinya ada kesalahan teknis, saya tidak bisa kembali ke Zoom sebentar nggih. Mungkin saya akan refresh dulu. Saya tak share screen lagi. Sepertinya ini sinyal saya yang agak gangguan hari ini. Jadi kakak hari ini itu nanti agenda kita adalah tentang pengantar aksi nyata nggih Kak. Jadi hari ini nanti kita akan pengantar aksi nyata. Jadi nanti kita akan membahas tentang sharing-sharing atau tugas aksi nyata seperti apa. Nah, nanti akan dijelaskan di pertemuan kita pada siang hari ini gitu nggih. Sepertinya ini saya kok tidak bisa share screen ya. Sudah saya coba dulu ya, Kak. Saya coba dulu share screen lagi. Oke, sepertinya saya tidak bisa share screen di sini. Oke. Terdengar sekarang suara saya Kak atau masih putus-putus? Terdengar. Oh, suaranya dari tadi jelas Kak. Jelas banget ya. Oh, tapi nggak bisa share screen ya? Oh ya. Ya, ini, betul. ternyata saya tidak bisa share screen di sini. Sebentar saya coba lagi nggih. Sebentar. Mungkin Kak siapa ya yang mungkin bisa membantu saya untuk bisa saya share screen? Kak Imron aktif nggak ya Kak Imron ya? Atau Kak Sinta? Kak Sinta aktif nggak Kak Sinta? Kak Sinta? Saya pakai Kak HP. Sinta? Oh, pakai HP. Kak Sinta mungkin? Halo Kak Sinta?
Ini saya belum bisa share screen soalnya. Entah ini kenapa ini. Pak Agus? Sebentar ya, ini saya nggak bisa share screen ya. Ya kakak, mungkin nanti sambil semoga sinyal saya bisa kembali lagi. Nah sebelumnya di pertemuan kita kali ini adalah kita untuk persiapan aksi nyata ya, membuat aksi nyata. Namun sebelumnya kita akan review dulu kakak, kita akan review dulu tentang modul yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Kita akan review dulu tentang modul yang kita pelajari bersama-sama mulai dari modul 2.1, 2.2 sampai yang terakhir kemarin 2.6 gitu ya. Nah, kakak-kakak di modul 2.1 itu dari apa yang sudah kakak pelajari tentang pembelajaran yang efektif, itu apa yang kakak-kakak dapatkan atau pengetahuan baru dan ilmu baru apa yang kakak dapatkan di dalam modul 2.1 tersebut. Mungkin ada yang menjawab, monggo silahkan. Kak Agus mungkin. Tentang modul 2.1. Monggo Kak Agus. Nah ini. Nah, apakah bisa terlihat share screen saya? Sekarang bisa. Sampun Kak, sudah. Nah, oh nggih, alhamdulillah. Ini sinyalnya kabur kanginan ini Kak. Nggih. Nah, jadi sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo kakak-kakak bisa berpendapat. Kak Agus mungkin, monggo Kak Agus. Ini kita akan review ya tentang di modul 2.1 tentang mengajar PJOK yang efektif. Nah, mungkin dari kakak-kakak setelah kita ditatap maya maupun tatap muka tentang modul 2.1 ini, bagaimana, sejauh mana pemahaman kakak tentang mengajar yang efektif tersebut? Monggo Kak Agus, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya ini ya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Begini, kita sebagai guru PJOK tentunya dalam mengajar pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu kita sesuai dengan apa yang kita ajarkan, artinya sesuai dengan modul yang kita ajarkan agar peserta didik itu dapat
senang atau mengerti terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Sehingga kita sebagai seorang guru tentunya memahami pula tentang materi yang kita ajarkan, sehingga peserta didik tersebut mampu mengerti, kemudian memahami dan menerapkan apa yang kita ajarkan selama pembelajaran tersebut, agar tercapainya kesehatan dan kebugaran peserta didik. Itu kira-kira Kak Chandra yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Agus atas berbagi pengalamannya. Monggo yang lain, apakah sejauh mana pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif, dan apakah pemahaman yang kakak miliki tentang PJK yang efektif tersebut sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Monggo yang lain bisa berpendapat. Monggo Kak Imron, mungkin Kak Imron. Ya, monggo silahkan Kak. Sama nggih pertanyaan. Oh iya. Iya, masih sama. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari saya mungkin pemahaman yang saya dapatkan selama mengikuti ataupun membaca, memahami modul 2.1 dalam kaitannya keterampilan mengajar PJK yang efektif itu terkait dengan bagaimana seorang guru memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan disesuaikan dengan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik, dan nantinya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin kalau dari saya pribadi harus lebih belajar lagi tentang bagaimana memfasilitasi peserta didik agar paradigma PJK yang berpusat pada peserta didik ini dapat tercapai, karena banyak hal yang harus diperhatikan dari bagaimana sifat peserta didik, bagaimana sarana dan prasarana yang mendukung. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang nantinya dapat mencapai mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Imron atas pendapatnya. Ya, memang benar bahwa kita untuk menampilkan suatu pembelajaran yang efektif agar apa? Agar berdampak gitu ya, berdampak pada peserta didik kita, keaktifan peserta didik kita dan ketertarikan peserta didik kita, sehingga pembelajaran kita menjadi efektif dan tujuan pembelajaran nantinya akan tercapai gitu ya Kakak-kakak. Nah, kemudian kita masuk di modul 2.2 tentang strategi mengajar. Sejauh mana pemahaman kakak terkait strategi mengajar, kemudian apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jawabannya, pertanyaan yang kedua sama, namun ini kita kaitkan dengan strategi mengajar gitu ya Kak. Monggo Kak bisa berpendapat.
Mungkin di sini Kak Miko. Tadi saya sudah masuk Kak Miko ini. Monggo Kak Miko. Ada Kak Miko? Kak Miko ada Kak Miko? Oke, Kak Miko mungkin baru berkegiatan. Kak Wahyu, mungkin Kak Wahyu. Kak Wahyu. Monggo Kak Wahyu. Belum terdengar Kak Wahyu sepertinya. Belum terdengar, masih kecil. Halo Kak, belum ya? Nah, oke. Nah, sudah terdengar, sudah terdengar jelas. Ya. Jadi pertanyaan di sini, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini menurut saya untuk pemahaman saya juga sudah mendukung, karena dalam pembelajaran yang saya berikan kepada siswa sudah melalui metode pembelajaran, terus dengan pendekatan dalam mengajar menggunakan misalnya dengan teknis-teknis agar pendekatan itu bisa berpusat pada peserta didik, terus dengan model pembelajaran, terus strategi yang saya terapkan juga mungkin walaupun baru mulai karena dapat materi ini, tapi juga sudah mulai saya terapkan, terus dengan gaya mengajar yang mungkin dulu banyak saya berikan gaya mengajar yang misalnya komando, sekarang sudah mulai saya terapkan dengan gaya mengajar yang bermacam-macam dengan apa yang saya dapatkan di PKD ini. Mungkin itu Kak jawaban dari saya. Kalau ada yang mau melengkapi monggo. Terima kasih waktunya. Terima kasih Kak Wahyu. Jadi sudah menerapkan gitu yang tadinya hanya komando saja, tapi kita sekarang sudah bisa bervariasi gitu Kita bervariasi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita dengan menerapkan berbagai gaya mengajar. Kemudian apa yang sudah kita dapatkan kita bisa praktekkan gitu agar pembelajaran yang kita berikan itu bisa berpusat kepada siswa, kembali lagi keaktifan siswa, kemudian partisipasi siswa itu bisa kemudian kita masuk ke modul yang ketiga tentang model pendidikan gerak. Nah, kita di modul 2.3 saat kita PTM kita sudah mempelajari tentang
model pendidikan gerak, ada konsep-konsep yang kita pelajari waktu itu dalam model pendidikan gerak, konsep tubuh, konsep ruang, usaha, keterhubungan. Kita juga sudah mempraktekkan bagaimana cara pendidikan model gerak itu seperti apa. Nah, di sini setelah kakak mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu, kita bisa berkolaborasi bersama-sama dalam PTM. Nah, apakah pemahaman terhadap model pendidikan gerak itu juga sudah mendukung atau belum tentang paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, gitu ya. Monggo Kak yang ingin berpendapat tentang ini model pendidikan gerak yang sudah kita pelajari dan kita praktekkan, ini kita kakak kemarin juga sudah kita praktekkan. Mungkin Kak, ini kita yang belum masuk itu Kak Buya ya, Kak Buya sepertinya baru sibuk. Les. Oke, mungkin Kak Tanta, mungkin Kak bisa dijawab. Mungkin bisa berbagi pengalamannya bagaimana, apakah pemahaman itu sudah bagi kakak. Monggo kakak. Ya, model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK ya, yang berpusat pada peserta didik ya. Model pendidikan gerak yang mendukung paradigma baru pendidikan jasmani, olahraga dan kegiatan PJOK ya, yaitu paradigmanya yaitu fokus pada pengaruh perkembangan fisik terhadap pertumbuhan dan perkembangan aspek lain manusia, fokus pada penguasaan konsep gerak seperti kesadaran tubuh, usaha ruang dan keterhubungan, dan dapat memanfaatkan media digital seperti modul elektronik untuk menangkap esensi kegiatan olahraga. Selain model pendidikan gerak, ada beberapa model pembelajaran PJOK lainnya seperti model pembelajaran konvensional, model inquiry, model kooperatif, sehingga kita dengan menggunakan model pendidikan gerak ini, pendidikan jasmani memiliki peran yang penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan itu menunjang dengan karakter bangsa. Itu aja, yaitu model pendidikan gerak yang mendukung paradigma, yaitu dapat menunjang pendidikan jasmani seperti model pembelajaran konvensional. Ya, itu aja Kak. Ini maaf baru rapat. Oke Kak, terima kasih Kakak. Jadi tentang model pendidikan gerak yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita sudah praktekkan, tentu saja akan mendukung paradigma kita sebagai guru PJOK, yang intinya adalah sebenarnya pusat pendidikan kita pada peserta didik. Kita berpihak pada peserta didik, di mana kita bisa menampilkan suatu pembelajaran yang bisa menarik peserta didik kita untuk melakukan aktivitas gerak gitu Kak, sehingga kembali lagi ke tujuan pembelajaran, tujuan dari pendidikan jasmani dan nanti pendidikan secara umumnya itu bisa tercapai gitu Jadi tentu saja model pendidikan gerak itu akan sangat mendukung paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Kak Tanta atas jawabannya gitu Kemudian kita masuk ke modul yang berikutnya, yaitu tentang kebugaran. Kemarin saat di PTM kita sudah mempelajari tentang model-model kebugaran. Kita juga sudah mempraktekkan salah satu bagaimana kita memberikan pendidikan kebugaran kepada anak didik kita Nah, apakah pemahaman tentang model pendidikan kebugaran itu juga sudah mendukung paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Monggo kakak-kakak bisa berpendapat, atau mungkin berbagi pengalaman, misalkan setelah kita PTM kemarin, kemudian kakak-kakak kembali ke sekolah dan kakak-kakak mungkin mempraktekkan seperti yang tadi Kak Wahyu sampaikan, bahwa setelah PTM, setelah kita berkolaborasi bersama-sama, kemudian saat mengajar itu sedikit banyak sudah
mengaplikasikan dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, mungkin di sini kita akan masuk ke model pendidikan gerak, kita akan review kembali, sudahkah gitu nggih, sudahkah apa yang kita dapatkan itu kita implementasikan, dan apakah yang kita dapatkan itu mendukung paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Monggo Kakak bisa berpendapat. Kak Nasika mungkin, Kak Nasika, monggo silahkan. Mau Kak Nasika, ada kan Kak Nasika? Monggo Kak Nasika silahkan. Kak Nasika, mana Kak Nasika, ada tidak ya? Oh, Kak Nasika sepertinya terlempar ini. Kak Nasika sepertinya terlempar. Mungkin ke Kak Sinta. Adakah Kak Sinta? Kak Nasika terlempar ini sepertinya. Iya, belum masuk lagi. Dengar nggak Kak Chandra? Terdengar Kak. Ya. Jadi kalau ditanya sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran, tentu saja setelah mengikuti PKG, nggih, Kak Chandra, saya lebih banyak mendapatkan pengetahuan ternyata bahwa kebugaran itu tidak hanya sempit, nggih, tapi ternyata kebugaran itu luas sekali, bahkan terdapat komponen-komponen kebugaran jasmani yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita, mulai dari kebugaran kardiorespiratori, ada kelenturan, komposisi tubuh, dan yang lain-lain. Yang mungkin sebelumnya kita hanya tahu kalau kebugaran itu mungkin kita taunya hanya sebatas nek kebugaran itu latihannya sirkuit training gitu. Tetapi ternyata di balik dari sirkuit training itu masih ada macam-macam sekali komponen-komponen kebugaran yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, yang tentu saja berpusat dari peserta didik, yang bahwa latihan kebugarannya itu tidak harus selalu dengan komando kita, bahkan itu bisa langsung diberikan kepada anak-anak, misalnya seperti latihan kebugaran kemarin yang kardiorespiratori kemarin yang kita praktekkan tentang ada permainan yang yang bukan sirkuit training, yang seperti ada kelompok jaguar dan yang sebagainya, yang itu langsung berpusat pada peserta didik. Ternyata ada banyak sekali yang memang secara pribadi belum saya ketahui semuanya, dan saya baru temukan di PKG ini. Sebelumnya terima kasih Kak Chandra. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tentu saja iya. Kalau kemarin-kemarin saya menerapkan pendidikan kebugaran mungkin hanya dengan satu versi, setelah pulang dari PTM kemarin saya sudah menerapkan berbagai macam latihan kebugaran kepada siswa-siswa saya, yang tentu saja lebih berpusat kepada peserta didik, dan tentu saja semua berpartisipasi, semua merasa senang, kemudian semua tidak ada yang merasa dibedakan karena pembelajarannya berpusat kepada peserta didik. Mungkin itu saja Kak Chandra, pengalaman dari saya Kak Chandra. Terima kasih. Terima kasih Kak Sinta atas pendapatnya ya, karena memang saya pun juga seperti itu, seperti yang tadi Kak Sinta sampaikan, bahwa sebelumnya ya kalau mengingat tentang kebugaran ya taunya sirkuit training gitu anak-anak, kemudian push up, sit up, head up seperti itu. Tapi setelah PKG ini juga paradigma kita terhadap guru PJOK itu
berubah gitu. Jadi kita bisa mengajarkan kebugaran itu tidak hanya sirkuit training saja ternyata, tapi juga ada dari segi permainannya seperti yang tadi Kak Sinta ucapkan, yang Kak Sinta sampaikan. Kemudian anak-anak juga bisa dengan anak-anak juga bisa dengan membuat program membuat program kebugaran mereka sendiri dengan FITT secara sederhana seperti itu. Ternyata bisa loh kita terapkan gitu di anak-anak kita, dan harapannya adalah dengan kita memberikan pendidikan kebugaran yang seperti tadi, anak-anak kita itu tidak hanya menerapkannya hanya pas kita pelajaran PJOK saja, tetapi harapannya adalah di kehidupan mereka sehari-hari pun juga bisa menerapkannya gitu, seperti membuat program kebugaran sederhana seperti yang kita praktekkan itu. Kalau kita berikan kepada anak-anak silakan membuat seminggu ini membuat program kebugaran anak-anak sendiri sesuai dengan kemampuan anak-anak sendiri. Nah, itu ternyata juga bisa jalan seperti itu nggih. Dan pusat kepada peserta didik itu di kebugaran ini juga bisa bisa membuat mereka itu berpartisipasi gitu nggih. Terima kasih Kak Sinta atas pendapatnya. Mohon maaf itu anak saya baru nyanyi-nyanyi jadi suaranya masuk nggih. Nggih kakak-kakak, setelah kita masuk ke pendidikan kebugaran, nah ini juga merupakan bagi saya sendiri nggih. Bagi saya sendiri yang di modul 2.5 ini merupakan pengetahuan yang baru juga bagi saya sendiri pribadi, bahwa di sini ada sport education model yang dimana sebelum ada PKG ini saya sendiri pun juga belum pernah mendapatkan. Mungkin kalau yang di kuliah ada sudah ada, mungkin pernah mendapatkan, mungkin hanya dengan istilah yang berbeda, tetapi kalau bagi saya entah saya yang lupa atau saya memang belum mendapatkan. Nah, sport education model ini juga merupakan hal yang baru bagi saya sendiri. Nah, mungkin saya meminta pendapat dari kakak-kakak setelah mendapatkan materi atau mendapatkan pengetahuan tentang sport education model, apa kemudian pengalaman kakak-kakak yang kakak hadapi, kakak dapatkan, kemudian apakah sport education model ini sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berfokus pada peserta didik gitu ya. Monggo kakak-kakak bisa berpendapat. Mungkin untuk education model di sini saya minta pendapatnya dari Kak Anis. Oh iya, Kak Anes belum. Iya, Kak Anes, monggo silahkan Kak Anes. Apakah bisa disapi atau enggak ini Kak Anes ini? Karena baru sekali. Nanti wirawiri bisa. Oh iya. Nggih, monggo Kak Anes, silahkan. Nah. Saya mau nunjuk itu nanti kalau pas rapat gitu loh Kak. Jadi saya tinggal Mas juga yang di sana. Ya, terima kasih Kak terkait sejauh apa pemahaman saya terkait dengan sport education model. Nah, ini SEM ini secara formal itu baru saya dapatkan saat kemarin Kak. Jadi waktu kuliah atau di kelas yang lain saya nggak pernah, dan saya ibaratnya belum pernah mendengar istilah sport education model. Nah, dan karena saya belum pernah mendengar atau melihat, tapi di sekolah kami itu sering siswa ya, karena kami sekolah besar, kami sering mengadakan paling 2 atau 3 bulan, selambat-lambatnya 3 bulan itu siswa akan mengadakan event, baik itu event pameran ataupun event yang lain. Nah, mereka malah sudah tanpa arahan saya ya, tanpa arahan saya selaku pembina ya, selaku pembina, mereka sudah membuat program, pasti setiap kegiatan itu mengajukan proposal. Nah, proposal itu dibaca, dari proposal itu sudah saya baca, dan saya menganggap itu sudah SEM ya, sport education mission, walaupun kegiatannya tidak bersifat olahraga tapi kegiatannya pameran. Sport itu kan berarti olahraga ya, kemudian itu pameran ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, tapi mereka sudah membuat proposal, merencanakan kegiatan, siapa ketuanya, bagian apa, dan teknis pelaksanaannya,
membuat rundown acara, siapa yang buka, bagaimana mencari sponsor dan lain sebagainya. Itu sudah terbiasa bagi siswa. Untuk saya sendiri saya malah jarang buat itu, karena kalau saya tinggal baca proposal, kalau ada suatu hal saya coret, saya ganti, mereka sudah jalan. Mungkin dari kebiasaan kegiatan yang dulu ya selalu ada seperti itu, jadi mereka sudah melaksanakan. Kalau istilah SEM-nya sendiri saya baru tahu sekarang, tapi untuk keterlaksanaannya bagaimana menyusun siapa yang megang, menyusun suatu acara ya. SEM itu sebenarnya kan tidak hanya kegiatan olahraga, ini bisa dilakukan untuk kegiatan yang lain yang yang butuh pembagian tugas kerja. Begitu Kak. Jadi ini hal yang baru, istilahnya saya untuk saya sendiri saya mendapat istilah yang baru, tapi saya sebenarnya di lingkup saya, di siswa saya ini bukan hal yang baru, walaupun eventnya beda. Kalau di event kami bukan event olahraga, tapi event lomba atau pameran atau berkegiatan seni. Nah, jadi bukan di olahraga. Nah, gitu Kak. Terus ini apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Iya, tadi sudah saya jawab bahwa kami terbiasa anak-anak kami melakukan kegiatan seperti misalnya pramuka seperti ini. Pramuka kan kalau untuk SLTA itu pembina pramuka seperti saya paling hanya mengawasi, saya hanya buka apel. Nanti kegiatannya yang nyusun Dewan Ambalan itu kakak kelas sudah menyusun dulu programnya, acaranya apa, kegiatannya apa. Misalnya ekstrakurikuler, saya kegiatannya nanti ini permainan atau kegiatan apa. Nah, nanti yang megang sudah siswa sendiri. Jadi sudah terbiasa kalau untuk tingkat sekolah atas yang mana membuat suatu kegiatan itu banyak. Nah, ini kalau untuk guru PJOK, saya selaku mungkin kebetulan ya selaku kesiswaan ya, selaku kesiswaan banyak menerapkan atau memberikan kesempatan anak untuk berkegiatan. Tapi dalam hal ini untuk Sport Education Model atau kegiatan event olahraga memang jarang. Tapi event-event kegiatan yang lain kami sudah sangat sering, yang prinsipnya seperti yang sudah diajarkan dan kita praktekkan kemarin. Kalau kemarin mengarah semuanya olahraga, tapi kalau di tempat kami bukan olahraga karena passionnya atau karakter anaknya di seni. Begitu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anes atas berbagi pengalamannya. Memang benar seperti yang dikatakan Kak Anes bahwa sebenarnya esensi dari Sport Education Model itu sebenarnya sudah kita terapkan gitu, nggih. Tidak hanya untuk sport saja, tetapi esensi dari SEM ini bisa juga kita terapkan di bidang lain, di mata pelajaran lain, di event lain, itu bisa sebenarnya esensi dari Sport Education Model ini. Hanya mungkin bagi kita guru PJOK, karena kita mengajar sport, mengajar olahraga, bisa kita terapkan ke anak-anak kita dalam pembelajaran kita, bagaimana mereka bisa memanajemen, seperti yang tadi Kak Ana sampaikan, bahwa memanajemen tentang suatu event gitu nggih. Nah, mungkin kalau anak-anak SMA, SMK itu mereka sudah terbiasa sekali dengan SEM mungkin dalam bentuk kegiatan lain gitu, tidak hanya dalam bentuk kegiatan olahraga. Nah, bagaimana saya sendiri sebagai guru SD, suatu tantangan tersendiri bagi kita untuk menerapkan Sport Education Model ini kepada murid-murid kita yang di SD gitu, terutama yang di SD itu merupakan suatu tantangan, bisa atau tidak. Mereka kemarin itu saya seperti ini, bisa atau tidak ya mereka saya ajarkan dengan model seperti ini. Ternyata setelah saya praktekkan, ternyata bisa. Walaupun praktek untuk SEM ini baru di kelas atas saja, kalau kelas bawah belum gitu, saya memang belum menerapkan di kelas bawah, hanya kelas 5 dan kelas 6 saja, dan alhamdulillahnya adalah mereka antusias dan mereka lebih
lebih berani untuk mengungkapkan ide, mengungkapkan pendapat bahwa oh nanti seperti ini loh Bu, pertandingannya seperti ini peraturannya. Jadi mereka lebih berani berpendapat, mereka lebih aktif untuk berperan gitu nggih. Jadi bagi saya sendiri pun untuk sport education model merupakan suatu hal yang baru dan merupakan suatu hal yang bisalah kita terapkan untuk anak-anak kita gitu ya, agar mereka tidak hanya di sekolah saja, tapi saat di masyarakat, saat nanti mereka bagi yang SD, saat nanti mereka naik ke SMP, ke SMA itu mereka sudah mengenal bagaimana mereka berperan, berorganisasi, membuat suatu event, jadi mereka sudah terbiasa. Ini seperti itu. Adakah mungkin pengalaman yang lain kakak-kakak tentang sport education model ini setelah PTM kemarin? Apakah sudah ada yang mempraktekannya ke anak-anak? Monggo kakak, bila mana ada yang mau berpendapat atau berbagi pengalaman setelah PTM kemarin. Oh, saya sudah misalkan gini, saya sudah menerapkan ini, ternyata anak-anak tertarik atau bagaimana? Monggo silahkan kakak-kakak bagi yang sudah yang ingin berbagi pengalaman kepada kita. Adakah kakak? Kak Agus mungkin langsung praktek gitu Kak Agus. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya sama Kak Chandra sama yang ngajarnya di sekolah dasar. Iya, SD. Tentunya tidak sama dengan Kak Anis tadi ya, yang siswanya sudah mandiri, kemudian tanggung jawabnya juga lebih bertanggung jawab lah daripada siswa yang sekolah dasar ataupun siswa SLTP. Tetapi selama ini saya juga menerapkan hanya sekedar memberi tanggung jawab kepada siswa, terutama untuk pembelajaran awalnya ya. Saya beri tanggung jawab siswa itu kepada misalnya saya beri tanggung jawab kepada ketua kelas. Nah, ketua kelas ini saya serahkan dari awal, dari berdoa, kemudian dari menyampaikan pemanasan, kemudian dari misalnya apa yang akan diajarkan nanti, memberi contoh lah, yang gerakan yang benar yang bagaimana, kemudian gerakan yang salah bagaimana. Nah, itu saya coba terapkan, terutama juga seperti Kak Chandra tadi ya, ini saya mengawali tapi dari kelas 4 lah, dari kelas 4 yang dari kelas besar. Ternyata anak-anak juga mampu mengikuti apa yang diberikan oleh ketua kelasnya tadi atau pemimpin kelompok tadi, sehingga anak-anak juga akan paham apa yang disampaikan dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran juga terkondisi dengan baik, sehingga teman-teman yang lain juga memperhatikan dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran saya kira juga berjalan dengan baik, walaupun kadang banyak yang mencela atau bercanda dengan apa yang disampaikan oleh kakak kelasnya atau ketua kelasnya tadi. Ya, itu hal yang biasalah saya kira, karena anak-anak juga sering sering bercanda lah dalam pembelajaran itu. Kira-kira ada yang kurang pas, mungkin ada yang ketawa, kurang ada yang menyorai dan sebagainya. Itulah dunia anak-anak sampai saat ini ya seperti itu. Tapi saya juga menyarankan agar pembelajaran berjalan dengan sukses, baik, yang berpusat pada anak untuk serius, sehingga dalam pembelajaran itu akan tercapai apa yang akan disampaikan. Itu kira-kira Kak Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus atas berbagi pengalamannya. Ya, kita sama-sama nih Kak. Jadi kita mulai dari hal yang sederhana, memberikan tanggung jawab kepada siswa kita, memberikan peran bagi mereka, sehingga nantinya pembelajaran PJOK itu bisa berpusat pada peserta didik, gitu nggih. Terima kasih kakak-kakak atas berbagi pengalamannya.
Oke, nah tujuan dari pembelajaran PKG ini ya secara umumnya adalah perubahan atau paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK yang dimana kita akan berpusat kepada peserta. Kemudian harapannya adalah meningkatnya keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini adalah tujuan umum dari kegiatan PKG kita pada 3 bulan ini ya kakak-kakak. Nah kemudian kita akan masuk ke penjelasan tugas aksi nyata. Jadi kakak-kakak setelah ini nanti akan ada tugas aksi nyata. Nih. Tugas aksi nyata itu akan kakak-kakak kerjakan dalam waktu 2 minggu. 1 minggu. Sebentar, saya lihat di jadwal. Aksi nyata itu nanti dimulai tanggal 26 sampai 4 November. Due date-nya adalah 4 November. Okay. Kemudian apa itu aksi nyata? Bagaimana kakak akan mengerjakan aksi nyata? Nah, di sini setelah kakak-kakak mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gitu, nggih. Nah, di sini ada pengantar tugasnya. Mungkin bisa kakak-kakak foto nggih ini nggih. Jadi nanti keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, gitu nggih. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang dibuat, yang di mana di dalam RPP itu sudah memuat rencana asesmen, memuat asesmen otentik. Jadi dalam asesmennya sudah terdapat asesmen otentik yang kemarin kita pelajari nggih Kak di modul 2.6. Dan yang kedua adalah rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti. Di kegiatan pembelajaran inti ini maksimal 30 menit. 30 menit itu maksimal untuk pembelajaran inti saja, tanpa diedit gitu nggih. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Jadi ada 5 komponen di dalam video itu, nanti yang kakak-kakak akan sampaikan, akan kakak buat, gitu ada 5 komponen di sana. Ya, dalam menilai aksi nyata, fasilitator memastikan. Nah, nanti selain video, kakak juga seperti yang di modul 2.1 itu, kakak juga akan mengupload modul ajarnya juga. Oke, modul ajar beserta videonya, gitu ya, link videonya. Ada 5 komponen, ya, kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Nah, kakak sampai di pengantar tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, kakak? Ada yang ingin ditanyakan?
Jadi kan kemarin kan kakak sudah di modul 2.1 mengunggah modul ajar dan link video nje. Nah setelah kita tatap muka kan kakak sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Nah nanti yang kemarin bisa pakai yang kemarin yang kakak kumpulkan kemarin. Namun modul ajarnya bisa ditambahi dengan penilaian otentiknya atau asesmen otentiknya gitu nggih. Kemudian dalam videonya kalau kemarin kan dari awal sampai akhir itu 30 menit pembukaan, inti, penutup gitu nggih yang kemarin. Nah, di aksi nyata ini ada 5 komponen dalam videonya. Nggih, yang pertama kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhir, kemudian yang keempat refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima testimoni peserta didik. Gitu ya. Ada pertanyaan kakak, monggo saya persilahkan. Untuk materinya, Kak, mau tanya? Materinya, materinya sama. Video rekaman. Iya, jadi ini tuh perbaikan gitu ya, perbaikan dari yang sebelumnya. Jadi mungkin kalau sebelumnya kan kita hanya 30 menit ya. Tapi yang ini perbaikan dari yang sebelumnya. Jadi ada kegiatan awal. Jadi kegiatan intinya itu maksimal 30 menit. Kalau kemarin kan semuanya 30 menit ya, Kak ya. Tapi ini bisa lebih berarti dari 30 menit. Ya. Cuma ditambahi testimoni. Tambah testimoni. Iya, testimoni. Nggih, sama untuk yang modul ajarnya itu bisa itu harus ditambah dengan asesmen otentik. Asesmen otentik yang kemarin sudah kita pelajari. Masih mute Kak Anes, masih mute. Ya, siap Kak. Gitu nggih. Ada lagi yang mungkin yang mau bertanya? Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Saya Kak tanya tentang mau Kak Wahyu, silakan. Untuk yang refleksi itu, jadi itu refleksi dari pembelajaran tersebut atau refleksi bagaimana secara tertulis atau dalam video tersebut untuk refleksi pembelajarannya Kak, matur nuwun. Oh nggih, terima kasih Kak Wahyu atas pertanyaannya. Untuk refleksi, ini kan setelah kita mengajar nggih, itu kan setelah pembelajaran akhir kita refleksi bersama murid kita. Bagaimana pembelajaran kita gitu nggih. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak mereka merefleksikan apa yang sudah mereka praktekkan seperti itu. Seperti kayak umpan balik, refleksi dan umpan balik seperti itu loh Kak. Setelah pembelajaran akhir. Jadi tentang pembelajarannya. Itu. Baik Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang Kakak mau bertanyakan? Oke, tentang testimoni peserta didik. Mungkin testimoni peserta didik itu nanti bisa kakak-kakak buat. Jadi gini, yang tanpa edit itu kan yang ini dari sampai ke refleksi itu boleh ya langsung gitu. Kan kalau testimoni misalkan kalau saya kemarin itu testimoninya kan saya satu-satu. Jadi ada peserta didik satu kayak saya wawancara gitu loh. Bagaimana pembelajaran hari ini anak misalkan Dek gitu atau misalkan bagaimana pelajaran hari ini kemudian mereka berpendapat gitu. Nah, itu saya tempelkan di videonya gitu. Jadi saya jadikan satu. Kalau yang saya kemarin seperti itu, tapi monggo kakak-kakak untuk testimoninya. Jadikan satu bisa ya Kak ya. Setelah pembelajaran tutup, terus dipanggil anak perwakilan di depan kamera untuk kita tanya-tanya. Mungkin 2 atau 3 atau berapa gitu ya bisa ya. Setelah selesai langsung. Bisa. Nggih. Bisa. Nggih. Nah, nanti untuk videonya itu mungkin bisa kakak-kakak upload di YouTube. Nggih. Kemudian linknya nanti seperti gini, seperti yang kemarin saya sampaikan. Di modul ajar itu linknya kakak-kakak sematkan di modul ajar itu nggak apa-apa. Jadi ada modul ajar, kemudian di bawah sendiri atau di atas sendiri seperti punyanya Kak Anes itu di atas sendiri link video pembelajaran. Kakak sematkan di situ. Kemudian kakak upload itu boleh. Oke, karena kemarin tuh banyak kesalahan upload modul
ya, tapi terus waktu upload link itu nggak muncul gitu awalnya. Kalau upload link tok nanti RPP modul ajarnya yang nggak muncul gitu. Jadi saya sarankan seperti yang kemarin di tugasnya Kak Anes itu aja. Jadi ada modul ajar, kemudian di atas sendiri atau di bawah sendiri itu nanti link video pembelajaran disematkan di situ saja, itu nanti saya sudah bisa melihat gitu. Kemudian jangan lupa kalau misalkan di Drive itu akses melihat gitu. Karena kemarin ada beberapa yang aksesnya masih dibatasi gitu. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan Kakak mungkin yang lain? Tentang aksi nyatanya atau sudah paham? Jadi untuk aksi nyata ini mulai nanti date-nya tanggal 4 nggih. Date-nya tanggal 4. Jadi karena kita itu sudah masuk, besok sudah masuk ke November, itu nanti saya harapkan untuk tugasnya tidak late ya, tidak melebihi due date, karena penarikan nilai itu nanti akan mepet dengan aktivitas terakhir kita gitu. Ya, jadi harapannya adalah jangan sampai terlambat gitu Kak untuk unggah tugasnya. Selalu Kapan Kak? Mohon maaf Pak. Unggah tugasnya paling lambat tanggal berapa? Tanggal 4 November. 4 November due date-nya. 4 November. Oke. Waduh, ini saat besok mulai hari Senin sampai Jumat di SMK kami itu ada P5, jadi tidak ada pembelajaran. Pembelajarannya ya P5 itu mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi jelas kami nggak bisa ngunggah karena kami belum rekaman. Saya dan Mas juga tentu aja nggak akan. Senin. Senin ya. Iya, tanggal 4 Senin, sedangkan ya, kami itu tanggal gimana nih? Karena kami tanggal 28 besok ya, Senin sampai dengan gini, Jumat itu P5 ya? Iya, nggak ada KBM apapun, nggak boleh ada KBM apapun. Ya KBM-nya P5 ya, itu gini aja, Kak. Ya gini aja Kak, yang penting mengumpulkan. Walaupun kalau saya gini, kalau prinsip saya walaupun telat tetap saya nilai gitu ya. Tetap saya nilai, tapi ya mungkin nanti bisa menyesuaikan gitu nih Kak nih dengan kegiatan Kakak. Monggo silahkan, saya fleksibel saja. Tapi bila mana bisa, maksudnya bila yang lain bisa untuk tepat sesuai due date-nya, nggih alangkah lebih baiknya. Tapi misalkan kan tidak disengaja gitu nggih Kak, itu ada kegiatan yang lain, mungkin ya saya juga memaklumi karena saya sendiri juga mungkin akan dengan kesibukan yang sama. Itu tidak apa-apa Kak, yang penting mengumpulkan gitu. Iya. Tanggal 4 itu juga hari Senin, itu kebetulan saya nggak ngajar. Saya ngajarnya sedikit. Jadi nggak bisa, mungkin kalau misalnya saya hari Senin ngajar, saya bisa ambil tag hari Senin, tapi kan hari Senin saya nggak bisa ngajar, nggak punya jam. Oh iya, nggih Kak, nggih, monggo silakan. Ada lagi yang mau bertanya Kakak? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Atau sudah memahami? Ini di foto nggih Kak? Ini biar untuk panduan Kakak nanti dalam mengerjakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan nggih. Nah, ini nggih untuk aksi nyatanya, harapannya adalah peserta dapat memahami aksi nyata baru dalam mau saya foto pengembangan Kak, praktik nanti belajar sebentar Kak, PJOK. yang tadi baru mau saya foto ya. Oh ya. Yes, siap. Nah, sudah terlihat? Bentar, sudah terlihat? Sampun. Ya, sampun. Okay. Saya share Semua ya, sudah mutu ya, sudah. Saya share Oke, siap, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anes. Oke, kita lanjutkan ya. Kembangkan RPP, modul ajaran pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Nah, ini RPP-nya ya, untuk RPP-nya.
untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang sudah ada, yang sudah ada kemarin kakak-kakak kumpulkan itu, kemudian yang sudah kakak-kakak kumpulkan itu bisa seperti itu, bisa meneruskan yang kemarin dengan ditambahi penilaian otentik, asesmen otentik. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Ini sedikit tentang modul ajarnya yang tentu saja kalau kemarin saya lihat di modul ajar yang sudah kakak kumpulkan sudah menggambarkan semuanya, sudah luar biasa, bagus-bagus. Kemudian menggunakan pilihan salah satu instruksional PJOK yang telah dipelajari. Ini model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dalam RPP atau modul ajar. Jadi dalam RPP nanti yang akan kakak unggah itu ada implementasi penilaian asesmen otentiknya, gitu, Kemudian unggah atau upload RPP yang sudah dibuat dan rekaman video pada saat pembelajaran PJOK, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Boleh langsung di modul ajar, kemudian ada link disematkan di situ, atau dengan cara yang seperti Kak Agus pas mengumpulkan itu ya Kak Agus ya, itu kalau Kak Agus bisa modul ajar sendiri, kemudian link videonya sendiri, tuh boleh. Nah, kemudian di sini aspek penilaiannya. Ini ada A, B, C, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Itu aspek-aspek penilaiannya yang nantinya akan saya gunakan sebagai pedoman dalam menilai tugas dari kakak, Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, interaksi yang berpusat pada peserta didik, kemudian ada interaktif, pemberian motivasi, Jadi seperti yang di kakak-kakak waktu analisis video yang dulu, itu kan ada penghalusan, ada ekstensi. Nah, itu nanti untuk diperlihatkan di dalam video yang nantinya akan kakak buat dalam aksi nyata, gitu, Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ada pembukaan proses pembelajaran, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata, menerapkan pengajaran yang efektif. Ya, kakak-kakak nanti bisa pelajari kembali untuk modulnya, Kemudian penggunaan strategi, kemudian penerapan pembelajaran berbasis model, dan penutupan. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di dalam modul nanti kakak rancang asesmen otentiknya, gitu sesuai dengan pembelajaran yang akan kakak bawakan. Seperti itu. Nah, ini nanti setelah kakak-kakak mengupload aksi nyata, itu juga ada refleksi. Seperti biasa, setiap satu modul atau setiap satu kegiatan kita akan membuat refleksi. Nah, refleksi di sini ini petunjuk untuk menyusun refleksinya. Nanti di LMS juga sudah ada untuk petunjuk ini, Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan what, show what, dan know what, seperti yang kemarin-kemarin kakak juga sudah lakukan, seperti itu. Ini untuk panduannya, gitu, Monggo bisa difoto mungkin kakak panduannya. Nanti biar saat membuat modul ajar maupun membuat video pembelajaran bisa sesuai dengan pedoman, gitu,
Nah, ini dalam melakukan refleksi, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi secara apa yang benar-benar kakak alami gitu, dijelaskan. Kemudian jujurlah itu maksudnya seperti rasanya seperti apa yang kakak alami, kemudian apa yang kakak pahami, jadi secara menyeluruh refleksinya gitu, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Itu. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKGI. Jadi mungkin di refleksinya itu bisa kakak bandingkan dengan pembelajaran yang lalu yang sebelum PTM dengan yang sesudah PTM itu adakah perbedaannya, kemudian bagaimana apa yang diperbaiki, gagasan baru apa yang kakak terapkan, mungkin bisa seperti itu nih kak. Nah ini untuk belangko atau format refleksinya nanti kakak-kakak bisa difoto, ini untuk acuannya. Di LMS sebenarnya sudah ada kak, di LMS. Ini kriteria penilaian saya, mungkin nanti kakak-kakak bisa membuat refleksi sesuai dengan pedoman ini. Sudah difoto kakak-kakak? Belum. Sudah difoto? Sudah ya? Atau nanti gini aja kak, nanti saya sebenarnya sih nggak boleh sih PPT ini saya gini aja, nanti tak screenshot gitu, kemudian nanti tak kirim ke grup gitu aja ya nanti ya, biar kakak jelas gitu ya. Sepertinya ya, seperti itu nanti gitu aja nanti kalau bisa kakak buka lagi gitu nanti bisa kakak buka lagi agar menjadi pedoman gitu Ada pertanyaan kakak sampai di sini? Begini Kak Chandra mau tanya sebentar. Oke, monggo silakan. Itu yang modul ajarnya itu sama persis kemarin atau misalnya bisa beda dengan yang modul kemarin untuk yang akan diunggah berikutnya ini kira-kira? Jadi perbaikan dari video kita yang lalu, video kita yang lalu. Jadi bisa menggunakan modul yang ada kemarin, hanya ditambahi dengan adanya asesmen otentik. Kan kalau yang kemarin kakak udah di modul 2.1 itu kan belum ada asesmen otentiknya. Nah, di modul yang untuk aksi nyata ini bisa kakak tambahi dengan asesmen otentiknya dan diperbaiki mungkin di langkah-langkah pembelajarannya disesuaikan dengan apa yang ingin kakak perbaiki dari video sebelumnya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kalau pas saya PKG dulu itu fasil saya memang boleh silakan dengan modul ajar yang lain seperti itu, tetapi kalau saya itu biar ada ada proses perbaikannya gitu Kak. Jadi yang kemarin seperti ini, yang sekarang perbaikannya di tempat yang ini gitu. Jadi biar ada jelas perbaikannya gitu. Jadi terlihat jelas gitu. Itu nih kakak-kakak bisa dipahami nggih? Bisa. Terima kasih Kak Chandra. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi?
Nah, ini lini masanya nggih, lini masa. Yang pertama penyusunan aksi nyata. Setelah sesi ini Kakak menyusun aksi nyata atau menyusun RPP-nya. Kemudian penyusunan aksi nyata membuat video pembelajaran. Kemudian yang ketiga upload RPP dan video. Oke, 8 hari efektif. Kemudian penilaian karya nyata dan refleksi. Nah, nanti di sini kita setelah kakak-kakak setelah tanggal 4 yaitu tanggal 5 November nanti kita ada refleksi aksi nyata, ada tatap maya kembali kita tanggal 5 November itu untuk refleksi dari aksi nyata yang sudah kakak-kakak upload gitu nggih. Nanti ada tatap maya kembali. Nah, ini adalah lini masanya. Seperti itu. Nah, adakah kakak-kakak yang mau ditanyakan lagi untuk aksi nyatanya? Mungkin sedikit Kak, mau tanyakan Kak. Enggak. Nah, kalau video yang saya kirimkan kemarin itu kan antara kegiatan pendahuluan, inti, sama penutupnya itu kan lebih banyak di pendahuluan. Nah, untuk besok itu yang 30 menit itu hanya khusus untuk kegiatan inti saja. Iya, betul. Iya. Maksimal 30 menit untuk kegiatan inti. Ya. Berarti untuk kegiatan pendahuluan dan penutup itu nanti di selain 30 menit itu kan? Iya, betul. Betul. Oh iya. Jadi Ya, untuk terima di kasih, aksi Kak. nyata ini, untuk di aksi nyata ini durasinya bisa lebih dari 30 menit. Kalau punya saya itu waktu itu 48 menit apa ya? 48 menit itu. Jadi lebih dari 30 menit boleh karena untuk intinya saja maksimal 30 menit paling lama nggih untuk intinya itu 30 menit. Kalau misalkan kurang dari 30 menit untuk inti itu pun boleh. Monggo. Jadi sesuai dengan rancangan kakak-kakak yang akan kakak lakukan gitu nggih. Nggih, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, kita sudah ke ujung acara, nih. Kita sudah ujung pelajaran ke acara. Kita ke penutup. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kembali, nanti bisa bertanya langsung ke saya, bisa japri atau lewat grup juga bisa, gitu, nggih. Kakak-kakak bila ada yang mau ditanyakan dalam prosesnya gitu, kakak mau bertanya, monggo silahkan. Oke, untuk penutup, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke. Kakak-kakak, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita pengantar aksi nyata. Kita sudah selesai, gitu ya, sudah selesai. Nah, mungkin ada yang mau dikomunikasikan kembali terkait dengan aksi nyatanya atau pertanyaannya. Oke, kemudian yang modul 2.6 Kak, yang penilaian otentik dan refleksi 2.6, monggo bagi yang belum untuk mengupload tugasnya, monggo silahkan bisa segera di-upload gitu ya. Ini Kak Miko, sudah selesai rapatnya Kak Miko. Mungkin nanti bila ada yang mau dikomunikasikan atau mau bertanya, kita luwes saja ya, bisa bertanya di grup, bisa bertanya di WA saya juga tidak apa-apa. Gitu nggih. Nggih kakak-kakak, untuk sesi kita tatap maya pada siang hari ini kita cukupkan sekian, kita berdoa terlebih dahulu. Nggih, Kak Miko bisa dipimpin doa Kak Miko?
Baik, kakak-kakak, mengakhiri Google Meet pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita jalani dari awal sampai akhir besok bisa diambil hikmahnya, tambah berkembang ilmunya, amin. Amin. Dan tentu sehat-sehat semua. Senang bisa ketemu bapak-bapak semua dan ibu-ibu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Terima kasih Kak Miko telah memimpin doa untuk kita. Nah, dari saya apabila selama membawakan pembelajaran pada hari ini banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, open cam ya, kita sesi foto bersama dulu. Open cam. Open dulu Kak Mas Imron. Kemudian ini Kak Buya nggak masuk ya? Oke, siap, 1. Kak Cinta senyum lebar. 1, 2, 3. Bentar. Saya foto dulu. Pak Agus. Soalnya. Iya. Kak Anes belum. Anu ya. 1, 2. Lagi 1. Nih belum tadi screenshot saya. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Kita ketemu lagi di tanggal 5. Kita ketemu lagi di tanggal 5 insya Allah. Kita ketemu lagi tanggal 5. Silahkan nanti kakak-kakak bisa membuat aksi nyatanya gitu nggih. Selamat beraksi nyata. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, kakak-kakak. Pak Wahyu, ngirikin, kalian ngopi. Siap, monggo. Kapan-kapan yuk ngopi yuk. Monggo. Pinarateng SMSR. Siap. Terima kasih, selamat berakhir pekan kakak-kakak, sukses selalu. Saya izin live nggih, mau jemput dulu. Sama-sama.